Berikut ini adalah contoh accounting cycle yang telah saya buat untuk memudahkan para pekerja penjahit atau perusahaan jasa yang di dekat sekitar rumah saya. Dengan contoh berikut adalah transaksi yang terjadi pada Ricky Taylor selama bulan Maret 2019. Dan dari poin berikut adalah transaksi-transaksi yang diperlukan untuk perusahaan jahit tersebut. Untuk memudahkan mereka tukang jahit, saya membuat accounting cycle tersebut untuk memudahkan mereka untuk menghitung setiap pengeluaran dan pemasukan mereka. Seperti contohnya berikut ini. Jurnal ini adalah nomor akuntansi yang telah saya buat, kas di tangan, piutang usaha, perlengkapan peralatan, asuransi dibayar di muka, tanah, hutang usaha, modal Ricky, prive, pendapatan jasa, pendapatan diterima di muka, biaya gaji, biaya sewa, utilitas, dan biaya lain-lain. Berikut ini adalah jurnal umum yang telah saya rekap dari contoh transaksi di awal tadi. Berikut ini adalah BB aset yang telah saya buat. Buku besar aset. Buku besar hutang, buku besar modal, dan buku besar pendapatan. Buku besar biaya dan neraca saldo dari perusahaan Ricky Taylor. Pada poin kedua ini adalah tools yang saya buat dengan sederhana, seperti contohnya data kelas dan data mahasiswa. Kita bisa mengklik data kelas dan Excel tersebut akan langsung melompat ke page berikutnya dan tekan back lagi untuk ke halaman pertama. Dan juga data mahasiswa yang telah saya buat dengan sederhana. Poin ketiga ini adalah financial statement dari Indomobil Sukses Internasional Terbuka. Di sebelah kiri ini adalah angka-angka yang saya dapat dari UTS manajemen keuangan sebelumnya. Dan data-data tersebut saya masukkan ke dalam sini sesuai dengan rumus, dan di sebelah kanan sini adalah hasilnya di 2018. Dan di sebelah kanan gambar ini adalah bukti bahwa laporan keuangan Indomobil Sukses Internasional Terbuka yang dilampirkan di foto tersebut. Di poin keempat ini adalah time value of money dari Bank BCA dengan tingkat suku bunga deposito 4,3% yang saya search dari Google, dengan pajak 20%, dan hasilnya adalah jumlah deposito awal 1 juta, saldo akhirnya 1.035.246, dan seterusnya. Di dalam tabel ini saya membuat perbandingannya dengan sebanyak 2 juta per bulan, sehingga 32 juta itu adalah saldo sebelum kena pajak, dan
dikenakan pajak 5,8 juta 40.582,16 rupiah dengan tingkat bunga 1.168.116,43 rupiah dengan total akhir dikenakan pajak dengan tingkat bunga yaitu 27.672.465,73 rupiah. Untuk poin ini millennial investing. Menurut saya pada saat seperti ini sangat cocok untuk milenial untuk menginvestasi saham, karena pada saat pandemi seperti ini harga saham perusahaan blue chip menurun sangat drastis, sehingga sangat tepat untuk berinvestasi saham pada saat ini. Required return, karena deposito itu suku bunganya 5%. Untuk saya kerjanya full time dari Senin sampai Jumat, jadi saya tidak punya banyak waktu untuk pantau saham dan mengharapkan return yang terlalu tinggi. Jadi saya harap untuk kondisi saya saat ini, saya mau investasi saham, obligasi, dan saya harap untuk tingkat returnnya itu di angka 7%. Untuk poin kali ini adalah stock valuation. Saya mengambil stock valuation dari PT Bank Sentral Asia Terbuka dengan dividen Rp455 dan required return 7% dengan value today of common stock Rp6.500. Untuk poin ini adalah bond valuation. Saya mengambil IDFR 0031 yang parnya saya tentukan dengan 350 juta dengan coupon rate yang saya dapatkan 11%, required returnnya 7% dan maturity-nya 0,46 tahun dengan hasilnya seperti ini.